Setidaknya ada 4 perang yang telah tergenapi dan membuat negara, dunia, dan kita semua mengalami kepusingan terkait dengan keuangan yang ada secara global. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Dan kembali lagi, ini sudah hari Senin bersama saya, bersama RF Channel dan juga Forex IMF, di mana Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti. Bagi masyarakat umum lebih dikenal sebagai broker Forex. Jadi kalau misalnya teman-teman, Bapak dan Ibu, Anda ingin membuka akun untuk trading Forex, bisa membuka akun di foreximf.com sekarang juga. Dan selain itu, Forex IMF mengundang Anda semua untuk join dalam grup Telegram Forex IMF secara VIP. Anda akan mendapatkan berbagai macam manfaat, mulai dari sinyal harian maupun juga bisa mendapatkan strategi-strategi serta news terbaru yang ada di dalam dunia keuangan internasional, transaksi mata uang, emas, silver, lalu untuk indeks saham yang ada di dunia juga. Forex IMF selain terdaftar oleh Bapepti juga mendapatkan predikat 19 tahun sebagai Zero Complaint Broker dan baru-baru ini mendapatkan akreditasi A++ dari Bapepti sebagai broker Forex yang baik dan telah mengikuti semua aturan yang berlaku. Nah, 4 perang yang tengah berlangsung dan bikin pusing keuangan dunia. Oke, kira-kira apa sih 4 perang ini gitu ya? Dan yang paling terakhir sebenarnya kita bisa melihat bahwa emas ini mengalami kenaikan secara liar dalam waktu hanya 1 minggu, dan kenaikan ini efek dari satu perang yang kembali meletus seperti itu. Dan penurunan sebelumnya emas itu diakibatkan dari suku bunga Amerika yang tidak dinaikkan. Nah, semula kita berpikir dengan tidak dinaikkan membuat emas akan mengalami kenaikan. Ternyata menariknya adalah emas dunia mengalami penurunan terlebih dahulu, baru kembali ke titik yang hampir kurang lebih sebelum daripada pengumuman yang ada dari The Fed di Amerika. Nah, kenaikan ini diakibatkan karena pengumuman ataupun suatu perang yang terjadi antara konflik Hamas dan Israel. Dan Israel per hari ini juga kembali memerintahkan lebih dari 1 juta orang untuk mengungsi dari jalur Gaza, membuat kekhawatiran, dan kalau mengikuti beritanya sangat mengerikan, sangat menyedihkan. Kita selalu berharap bahwa perang seperti ini menjadi sesuatu yang menyakitkan. Dari kita mendengar beritanya saja kita sangat sedih, apalagi kita ikut di dalam kejadian seperti itu, pasti kita semua menjadi sangat sedih. Kita bisa kehilangan keluarga, teman, kita bisa kehilangan istri, dan kita bisa kehilangan orang tua kita, anak kita, menjadi sesuatu yang sangat mengerikan sebenarnya. Harapannya perang seperti ini akhirnya mengorbankan banyak pihak. Dan yang saya juga tahu kemarin ya, tepat di hampir perbatasan Ukraina itu ada satu daerah yang cukup dekat sebenarnya dengan Ukraina, tapi masih kita bisa datang. Di situ banyak sekali tempat-tempat bersejarah, bagus sekali, luar biasa. Bayangkan kalau itu sampai terkena perang, itu akan menghilangkan kebudayaan dan aset internasional. Kita tidak bisa lagi pergi dan melihat tempat itu ada. Ini sebenarnya adalah kerugian internasional, bukan kerugian untuk yang sedang mengalami perang saja, seperti itu. Jadi kenaikan emas dalam 1 minggu sebenarnya salah satunya adalah diakibatkan karena konflik Hamas dan Israel, seperti itu. Nah, saya mencatat bahwa setidaknya ada 4 perang yang tengah berlangsung sampai dengan saat ini. Ya, yang pertama terakhir minggu kemarin adalah konflik Hamas Israel, kedua adalah perang Ukraina dengan Rusia yang nggak kelar-kelar, perang dagang Amerika dan Cina, lalu perang terkait dengan BRICS versus dolar Amerika karena BRICS akhirnya bersepakat untuk membuat mata uang sendiri untuk melakukan transaksi antar para anggotanya. Itu akan memukul dolar Amerika. Dan kalau Anda mau belajar atau tahu lebih jauh, bisa baca dari The New York Times dengan kata kuncinya adalah American Power just took a big hit
Artinya adalah terpukul dari kekuatan Amerika ini, ada pukulan baru yang datang kepada kekuatan Amerika yang selama ini cukup powerful, sangat powerful, setidaknya sejak tahun 70-an terkait dengan perjanjian Bretton Woods yang dicederai oleh Amerika sendiri akibat Amerika butuh uang, menjadi cetak segila-gilanya untuk uang kertasnya. Dan juga sebenarnya kejadian itu mengajarkan kita bahwa sampai hari ini apa yang dilakukan Amerika dari tahun 70-an itu tidak ada solusinya. Terbukti apa? Terbukti dari hutang yang naik terus-menerus, dan artinya adalah tidak menjadi suatu tindakan solutif dengan cara mencetak uang sebanyak-banyaknya. Ini juga menjadi suatu perhatian penting ketika inflasi terjadi seperti yang terjadi di Argentina. Ini memberikan suatu indikasi bahwa skemanya akan diulang dengan cara yang sama, dengan cara melakukan cetak uang, dan juga berakhir dengan mungkin negaranya kesulitan membayar hutang-hutangnya dan akhirnya jadi jatuh bangkrut dan akhirnya akan kehilangan kendali terhadap negaranya. Itu adalah bagian dari perang ekonomi. Seperti itu. Nah, perang dagang Amerika dan Cina juga memberikan suatu warna tersendiri buat kita semua, karena dua ini adalah yang terbesar pada saat ini secara kekuatan perekonomian, mau tidak mau. Dan Cina mendapatkan banyak sekali pembatasan-pembatasan, mulai dari teknologi, mulai dari batas ini dan itu untuk bisa membatasi pergerakan menjadi lebih besar. Ini terjadi memang sudah cukup lama. Bahkan dari pemerintahan Donald Trump juga sudah begitu santernya melawan Cina itu sendiri. Tapi tetap saja 4 perang ini yang sifatnya adalah mengangkat senjata, jelas mengorbankan nyawa secara langsung. Tapi kalau kita pikir-pikir, yang namanya perang secara perekonomian itu juga sebenarnya sama dan lebih parah, karena berasa tidak perang padahal merenggut juga dari setiap kemapanan dan kemakmuran seperti itu. Jadi 4 perang ini membuat banyak orang dalam proses khawatir, dan sehingga kalau ditanyakan adalah kondisi ini siapa yang diuntungkan, maka yang diuntungkan adalah emas dalam perang-perang ini. Kenapa? Pada akhirnya emas menjadi umum atau universal, diakui oleh semua tempat, tetap ada nilainya. Dengan Anda membeli emas di Indonesia, lalu Anda pergi ke Amerika, emas tetap diakui. Dengan Anda ada di Indonesia, Anda pergi ke Eropa, emas yang Anda bawa dari Indonesia tetap diakui. Kalau Anda pergi ke Singapura, lebih ya pasti ya deketan, lebih kenal juga dengan emas yang ada di Indonesia, jelas lebih diakui juga. Dan dari perjalanan masa lalunya, emas juga menjadi alat tukar sebelum daripada uang kertas common kita gunakan saat ini. Dan ketika tidak ada yang dipercaya, ya dong, kita gimana mau percaya? Kita percaya dengan dolar Amerika, meskipun semua orang sekarang pergi berbondong-bondong untuk membeli dolar. Salah satunya diakibatkan karena dolar dinaikkan suku bunganya terus-menerus. Tapi tanpa disadari atau tidak memiliki pilihan yang jauh lebih baik lagi adalah sebenarnya dengan dinaikkan semakin cepat, maka resesi, jurang resesi atas perekonomian Amerika itu akan semakin terbuka lebar. Dan itu juga akan membawa dampak buruk selanjutnya dari Amerika. Jadi, kalau ada orang yang berpikiran lebih jauh, dia tidak akan take action dengan cara langsung mengambil ke dolar Amerika, ataupun dia melakukan transaksi pada derivatifnya seperti trading forex. Dia mengambil opsi untuk selalu memenangkan, menjagokan US dollar mau lawan siapapun. Misal euro US dollar, dia akan cenderung pakainya apa? Short. Kenapa? Karena euronya cenderung akan melemah. Apakah Anda tahu kota kedua terbesar di Inggris mengalami kebangkrutan? Quote unquote, kenapa bangkrut? Karena tidak mampu bayar biaya-biayanya, Birmingham. Nah, ini menjadi sesuatu yang pengumuman semakin hari semakin sering loh. Ya, dan bayangkan kalau kotanya itu bangkrut, pasti di dalamnya roda perekonomiannya bergerak dengan lambat. Kenapa bisa begitu? Karena ketika sebuah kota bangkrut, berarti di dalam masyarakat yang ada di dalam kota tersebut tidak terjadi perputaran ekonomi yang cukup, sehingga tidak bisa dijadikan objek pajak. Objek pajak yang ada itu dasarnya dari transaksi dan pendapatan. Jadi ketika tidak ada, maka ya kotanya akan bangkrut. Kalau kota bangkrut, akan ada negara yang bangkrut gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang menjadi perhatian. Ketika tidak bisa dipercaya, maka orang akan tetap pada sesuatu kepercayaannya, yaitu apa? Ya emas itu sendiri gitu. Jadi jangan terlalu heran kenapa emas diuntungkan pada posisi perang kali ini atas 4 perang yang tengah berlangsung bisa dirasakan oleh kita sampai saat ini. Dan juga sebenarnya pada video kali ini tidak begitu banyak pesan-pesan saya. Kita perlu sadar
bahwa dalam suatu trading ya, ada sesuatu yang bergerak dengan cepat. Kita lihat bahwa emas 1 minggu turun drastis, 1 minggu naik drastis. Siapa yang pernah tahu bahwa minggu kemarin itu ada yang namanya pecah perang, konfliknya meletus. Kan sebelum-sebelumnya memang sudah konflik, tapi tidak terjadi tembak-menembak seperti ini yang menghabiskan nyawa hampir ribuan orang. Tapi terjadi. Artinya apa? Dalam kita melakukan transaksi keuangan dan investasi, kita harus siap sesuatu yang gak selalu bagus-bagus aja. Masyarakat Indonesia itu yang merepotkan adalah berbicara mengenai investasi. Kalau untung tidak peduli datangnya dari mana, legal, ilegal, gak jelas, bagus. Kalau rugi, legal, ilegal, gak jelas, jelek, penipuan, ponzi, dan arahnya selalu ke sana. Itu adalah cara berpikir primitif. Tapi yang kedua adalah sebagai orang yang melakukan transaksi sehari-hari, yang kita pikirkan seharusnya adalah dalam setiap kita mengambil keputusan selalu berpikir bagaimana kalau keputusan saya salah. Dalam trading ketika kita membeli dan ternyata kita berpikir bagaimana kalau keputusan saya salah, itu biasanya diwarnai dengan analisa risiko. Analisa risiko itu apa? Stop loss, ya, lakukan averaging down, ya, melakukan netting, line dan sebagainya. Itu adalah strategi. Kalau kita tidak pernah berpikir bahwa keputusan kita transaksi saat ini adalah salah, berarti kita akan selalu berpikir setiap transaksi yang kita lakukan adalah berharap benar. Itulah yang membuat kita akhirnya rugi besar. Karena apa? Karena ketika kita selalu berpikir kita benar, maka kita lebih cenderung nekat, banyak melakukan transaksi yang lebih ke feeling. Dan ketika kita mengedepankan feeling, berarti kita lebih banyak berspekulasi. Jadi dalam kondisi yang tidak terlalu baik ini, berarti kita perlu menggeser aset kita, memiliki keuangan yang sehat dan baik. Dengan bijak kita bisa mengalokasikan dana kita dengan baik, membuat kita dari hari ke hari dalam keadaan sulit bisa berkembang, akhirnya sampai kondisi perekonomian membaik juga, kita tetap bisa survive dan tetap profit dalam melakukan transaksi sehari-hari. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.